Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di agenda kita kajian Ramadan, kajian rutin ya, Glow Up Ramadan dengan tema Madrasah Jiwa sebagai jalan menuju perbaikan diri. Insya Allah kita pada pagi hari ini akan memasuki pertemuan kedua setelah kemarin pertemuan pertama hari Kamis kita sudah membahas banyak hal ya. Di sana salah satunya yang kalau menurut saya yang insight yang saya dapatkan itu terkait eh, pengalaman dan pemaknaan. Kalau pagi ini kita mau bahas apa lagi? Nah, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Isnan Hidayat. Tanpa berpanjang kalam lagi, mari kita siapkan diri eh, untuk bersama-sama menimba ilmu bersama Mas Isnan Hidayat. Sudah siap gih Mas Isnan Hidayat? Kayak kayak Hafiz Indonesia aja. Sudah siap ya Mas Isnan? Oke, Alhamdulillah, insya baik. Allah. Waktu dan layar kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran kita di pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi begitu belajar bersama dalam rangka untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadi waktu-waktu yang penuh berkah. Salah satunya adalah mengisi waktu sepada sholat subuh gitu ya, supaya biar tidak tertidur lagi gitu ya. Pokoknya dulu kalau Mas menyampaikan ke Mas Mahfud di awal, cita-cita kajian ini sederhana gitu ya, yaitu memperkecil kemungkinan kita tidur lagi sepada subuh gitu ya. Cita-citanya sesederhana itu. Kalaupun nanti ada hadiah lain dari Allah melebihi hal itu, maka ya tentu itu menjadi satu buah kesyukuran yang tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercukupkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan izin Allah syafaatnya akan sampai kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiin, kepada para ulama, para syuhada, kepada guru-guru kita, dan semoga sampai kepada kita semua di yaumul kiamah kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, keberkahan Ramadan yang setiap waktunya tidak memberikan kesempatan kita untuk jadi orang lebih baik begitu. Ramadan Al-Karim gitu ya. Jadi kemuliaan Ramadan ini memberikan nasihat dan pengingat kepada kita bahwa setiap detiknya jangan sampai disia-siakan, selain untuk menambah kualitas keberimanan kita, keberagamaan kita, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya begitu. Karena ya bisa jadi kalau bukan karena Ramadan lalu lewat apa lagi begitu ya, kita akan terus memupuk berbagai macam keyakinan kita yang ada di dalam hati begitu. Maka mari kita manfaatkan, salah satunya dengan kajian Glow Up Ramadan kali ini. Nah, madrasah jiwa begitu, hal kuncinya
kalau misalkan sedikit boleh merekomendasikan satu buah buku, walaupun bukunya agak cukup tebal ya. Salah satunya yang saya selama ini saya rujuk juga menjadi sumber acuan dalam belajar gitu ya, khususnya dalam mendidik jiwa begitu itu kelihatan nggak kalau saya share? Saya ora ketok ya, berarti tuh. Oh ini nih. Nah, gitu ya. Judulnya Pendidikan Spiritual dari Syekh Said Hawa begitu. Ini salah satu buku yang berkali-kali memberikan tamparan gitu ya kepada kita tentang bagaimana keseriusan itu perlu dilakukan. Nah, salah satu yang saya mention, ini bukan tema pembahasan kita pagi hari, tapi saya mention sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Saya pikir dulu ketika pas bicara tentang pendidikan jiwa itu fokusnya ke semata-mata tentang diri begitu ya, semata-mata individual gitu. Ternyata kalau di buku tersebut, di kitab tersebut disampaikan justru konsentrasi utamanya itu adalah mari kita perbaiki sistem pendidikan kita gitu ya, terutama dengan mendidik para guru-gurunya gitu. Kenapa? Karena kalau secara tersirat gitu ya, yang kami baca dan kami pahami dari buku saya Said Hawa tersebut adalah ya hampir semua problem itu dimulai dari proses pendidikan yang tidak pas gitu ya dalam mendidik jiwanya, konsentrasinya salah gitu ya, fokusnya salah sehingga akhirnya banyak jiwa-jiwa yang terluka, banyak jiwa-jiwa yang tidak terbersihkan itu ya karena sejak awal ketidaksiapan eh, proses pendidikan ini baik di dalam rumah, di dalam pendidikan formal begitu di mana-mana sehingga jiwanya itu jadi terbengkalai gitu ya. Dan sepertinya kalau kita melihat suasana hari-hari kita seperti sekarang kok itu sangat nyata gitu ya. Jangan-jangan banyak terbengkalainya, tidak terurusnya kualitas jiwa, kualitas hati kita itu ya karena selama ini kita salah konsentrasi dalam mendidik diri kita begitu ya. Fokusnya justru ke hal yang sifatnya teknis, materi, justru lupa bahwa pendidikan itu karya terbesarnya adalah untuk membuat kita jadi mengingat kualitas batin kita, mengingat kualitas kejiwaan kita, mengingat kualitas hati kita begitu sebagai konsentrasi utamanya. Maka semoga Glow Up Ramadan kali ini bisa menjadi salah satu pengingat sederhana untuk kita ya hal terbesar yang perlu kita urus itu adalah kualitas hati gitu ya. Kenapa? Karena dengan baiknya hati, maka hati akan menjadi panglima dalam menjaga begitu ya berbagai hal kita untuk terproteksi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menguatkan kita untuk senantiasa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ngomong-ngomong soal eh, tentang apa yang harusnya kita fokuskan gitu. Ada satu buah update sederhana gitu ya. Kalau ini dari bidang ilmu psikologi mungkin beberapa teman-teman sudah mulai akrab gitu ya. Tapi yang unik adalah selama ini kan kita di apa ya seolah-olah didorong gitu ya untuk memfokuskan diri kita itu ke hal-hal yang sifatnya individual gitu ya. Kalau bicara tentang teori motivasi yang paling sering dipakai itu kan salah satunya adalah teori motivasi dari Abraham Maslow gitu ya. Dan cara bacanya Abraham ya, nggak boleh Abraham gitu ya. Karena dulu Maslow pernah marah gitu ya, ketika pas di berbagai konferensi dia namanya dibacanya Abraham. Loh, kan itu emang standar bahasa Inggrisnya bacanya Abraham. Enggak, bacanya Abraham. Kenapa? Karena itu adalah bahasa aslinya sebagai keturunan Yahudi gitu ya. Nah, malah keturunan Yahudi dijadikan rujukan. Tapi sebentar, ada satu hal yang menurut saya menjadi satu buah pelajaran yang ini yang kita sebut hikmah itu adalah apa? Barang hilangnya kaum muslimin gitu ya. Yang sebenarnya itu bisa kita temukan di mana-mana termasuk gitu ya. Di dalam teori hierarki kebutuhannya Maslow ini dulu-dulunya kan terkenalnya kan puncaknya itu kan adalah self actualization gitu ya, aktualisasi diri gitu. Padahal ternyata itu sudah diralat sendiri oleh Maslow gitu. Cuma ralatnya tidak tersampaikan sampai kita hari ini gitu ya. Ralatnya itu nggak terkenal gitu ya. Kenapa? Karena ralatnya ini berisiko membuat peradaban Barat jadi goyah kayak gitu. Jadi peradaban Barat itu kan dibangun atas kultus terhadap kesuksesan gitu ya, terutama yang sifatnya material dan positivistik yang kelihatan-kelihatan dan berharap agar peradaban itu ya benar-benar dibangun atas sesuatu hal yang bisa terlihat secara fisik dan dibuktikan secara nyata gitu ya. Maka hal-hal yang tidak berbau-bau positif, hal-hal yang tidak berbau-bau kelihatan,
yang fokusnya terlalu dalam-dalam, maka akan tersingkirkan dengan sendirinya. Termasuk di masa-masa mungkin 10 tahun terakhir sebelum Maslow meninggal, itu Maslow banyak mengeluarkan artikel-artikel yang akhirnya meralat hierarki kebutuhannya. Yang puncaknya itu ternyata buat umat manusia itu setelah makanannya tercukupi, rasa amannya tercukupi, intimasi, hubungan kecintaan, hubungan sosialnya tercukupi gitu ya. Terus kemudian harga dirinya terpenuhi sampai ke level self actualization. Ternyata menurut Maslow itu tidak akan sampai kepada manusia jadi fulfill sepenuhnya dan akhirnya jadi berbahagia kayak gitu. Ternyata puncaknya itu adalah menurut Maslow adalah self transcendence gitu ya, yaitu keseriusan umat manusia untuk kemudian menemukan makna atas kehidupan mereka gitu ya. Artinya yang awalnya itu puncak kesuksesan itu dinilai dari apa yang dia capai gitu ya. Nah, ternyata puncak kesuksesannya itu adalah tentang apa yang dia maknai atas pencapaian-pencapaiannya tersebut gitu ya. Nah, ini masih selaras dengan pembahasan kita di pertemuan pertama bahwa bukan soal pengalaman apa yang akan menentukan kita itu hidupnya berkualitas atau tidak gitu ya. Bukan soal pengalaman apa yang akan menentukan kita itu disebut gagal atau sukses. Tapi ternyata tentang pemaknaan seperti apa yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu cara untuk mensyukuri dan mensabari setiap pencapaian-pencapaian itu. Kenapa? Karena ruang kontrolnya manusia itu sangat terbatas gitu ya. Ruang kontrolnya manusia itu kan tidak akan pernah bisa mengubah takdir kan gitu ya. Itu kan kenyataan yang harus benar-benar ya sejak awal rukun iman itu pedoman kebahagiaan gitu ya. Lah kalau kita mulai terus berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai untuk mengingkari terkait dengan ayat-ayat yang disampaikan sebagai kalam Allah. Kita mulai menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kita mulai tidak yakin kalau akhirat adalah sebaik-baik balasan buat kita. Kita mulai tidak yakin bahwa takdir itu adalah sesuatu hal yang memang dicukupkan Allah untuk kita. Maka saat itu pula kita pasti akan merasa tidak berbahagia begitu. Maka salah satu konsekuensi utamanya adalah ternyata sebagai seorang muslim dewasa, yang saya akan berkali-kali mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, bahwa hal terbaik sebagai parameter keberhasilannya seorang muslim dewasa adalah menjadi mumayyiz, yang pertama gitu ya, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk gitu ya untuk dirinya, baik dari aspek yang paling sederhana dulu di zaman, kan kalau beberapa ulama itu kan nyebut mumayyiz itu ya sejak usia 6 tahun aja sudah ada mumayyiznya, minimal dia tahu kalau batu itu ya jangan dimakan gitu, itu nggak baik untuk gigi kita gitu ya. Kalau roti ya silahkan dimakan selama tidak pas berpuasa gitu ya. Nah itu tuh mumayyiz tuh kayak gitu. Tapi juga yang kedua kita juga punya ciri sifat yaitu mukallaf gitu ya, yang siap untuk mendapatkan taklif, siap untuk mendapatkan pembebanan-pembebanan syariat dan menerima bahwa syariat itu adalah sesuatu hal yang memang baik dan maslahat untuk dirinya. Nah, lalu apa hal yang bisa membuat kita senantiasa bisa tidak terbebani dan akhirnya tetap berbahagia dalam menjalankan syariat tadi? Maka salah satunya adalah kita harus pintar-pintar mencari makna. Karena kalau tidak, maka selamanya, meskipun kita sudah menjadi seorang muslim dewasa, selamanya ibadah itu akan menyiksa. Selamanya perintah Allah akan menjadi sesuatu hal yang menyebalkan untuk dilakukan karena ya kita nggak tahu dalam rangka apa kita menjalani itu semua. Bahkan nanti, jadi yang efeknya kalau kita tidak melakukan proses pemaknaan itu, ibadah akan jadi kosong, jadi tidak fulfilling, tidak membuat happy gitu. Satu. Yang kedua, aktivitas harian kita itu jadi terpisahkan atau tersekularisasi kalau bahasa ilmiahnya gitu ya. Terpisahkan dari kehidupan keberagamaan dan kehidupan akhirat kita. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ibadah dan aktivitas kita sehari-hari itu kan sebenarnya satu rangkaian gitu ya, bahwa itu dalam rangka penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Artinya nggak bisa dipisahkan antara kita sholat dengan kita bekerja. Iya, yang satu itu adalah ibadah mahdoh yang sifatnya asasi karena dicontohkan caranya secara teknis oleh Kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya kita bekerja mencari nafkah bagi keluarga kita pun itu adalah sesuatu hal yang tidak terlepas dari peribadatan kita kepada Allah kayak gitu. Artinya nggak lucu kalau kita beribadah
serius, misalkan sholat gitu ya. Tapi di sisi yang lain bekerjanya kita itu kita mengingkari dan kita tuh nggak yakin kalau rezeki itu datangnya dari Allah gitu loh. Kita meyakininya bahwa misalkan kita bekerja, maka oleh karena itu kita pantas dapat rezeki karena profesionalitas dan kompetensi kita gitu, maka kita dapat rezeki sekian sekian sekian. Nah, kalau kayak gitu namanya di satu sisi kita sedang beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain kita sedang mengingkari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka satu pengingat penting yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian di pagi hari ini, yuk sebagai seorang muslim dewasa mengalokasikan waktu secara khusus untuk memaknai aktivitas-aktivitas kita, itu adalah salah satu strategi survivability yang penting. Itu salah satu strategi untuk bertahan hidup yang penting. Jadi bertahan hidup itu nggak cuma sekedar, kalau pakai Maslow ini nggak cuma sekedar makan dan minum beristirahat supaya nggak mati. Bertahan hidup itu nggak cuma sekedar menjaga keamanan diri supaya biar tidak terluka atau tersakiti oleh orang lain. Bertahan hidup itu tidak hanya dengan mencari seseorang pasangan hidup yang bisa menemani perjalanan kita ke depan. Bertahan hidup itu tidak cuma sekedar mencari accomplishment atau prestasi-prestasi pencapaian yang membuat kita jadi merasa settle di mata sosial masyarakat. Tapi bertahan hidup untuk menjadikan diri kita tetap berkualitas itu juga salah satunya dengan melakukan proses pemaknaan atas aktivitas-aktivitas kita. Jangan sampai, kalau menurut beberapa guru-guru kita, salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Naqib Al-Atas, beliau pernah menyampaikan, jangan sampai kita sebagai manusia itu terjebak dengan aktivisme gitu ya. Apa itu aktivisme? Aktivisme adalah keterjebakan kita kepada rutinitas harian yang nirmakna gitu ya, yang nggak ada maknanya kayak gitu, karena ya memilih untuk ya sudah 24 jamnya dihabiskan secara produktif, jatahnya bekerja ya bekerja, jatahnya kuliah ya kuliah, jatahnya berkeluarga ya berkeluarga, tapi dalam rangka apa kita melakukan itu semua itu kita nggak urusi gitu ya. Asumsinya ya hidup kan tetap berjalan kayak gitu aja ya sudah cukup gitu. Maka Islam begitu ya sejak awal memberikan panduan syariat, memberikan panduan berupa hukum-hukumnya, itu salah satunya juga dengan memberikan pengingat kepada kita bahwa proses memaknai aktivitas itu bagian dari keberislaman kita yang sangat penting. Supaya ibadah-ibadahnya itu jadi benar-benar sangat kita resapi gitu ya. Ya memaknai itu kan kalau misalkan mau kita ambil analoginya pakai iman kita kepada Al-Quran, itu kan bagaimana cara kita memaknai Al-Quran gitu ya, itu kan mulai dari satu, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang memang penting untuk kehidupan kita. Itu di ranah belief ya, meyakini. Yang kedua, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara merutinkan untuk membacanya. Itu level yang kedua, yaitu tilawatil ayat. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu berikutnya, tidak sekedar membaca, terus kemudian kita mentadaburi ayat-ayatnya. Kita kemudian baca artinya, baca maknanya, membaca tafsir-tafsirnya, begitu. Terus setelah memahami, terus kemudian mencoba untuk mempraktekkan nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kalau sudah mulai mempraktekkan, kemudian level paling tingginya adalah mengajarkan kepada orang-orang di kiri dan kanan kita berdasarkan apa yang sudah kita pahami dan sudah kita lakukan tadi. Maka itu pula yang sebenarnya kita sebut dengan pemaknaan, yaitu nomor satu, kita meyakini bahwa setiap aktivitas dalam kehidupan kita itu adalah dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang kita lakukan selain untuk mendekat kepada Allah. Mau itu mulai urusan birrul walidain, mau itu urusan kuliah, mau itu urusan bekerja, mau itu urusan menjaga hubungan di dalam keluarga baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak kita, begitu. Itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu di taraf keyakinan. Minimal yakin sih gitu ya. Minimal yakin dulu bahwa berkeluarga itu bukan cuma untuk meneruskan generasi gitu ya, bukan cuma untuk memberikan warisan dari generasi X ke generasi Y gitu, enggak. Berkeluarga itu ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kuliah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu kan paling asasi di ranah keyakinan. Tapi kemudian kita lanjutkan, yaitu dengan menjalani aktivitas-aktivitas itu dengan semangat yang positif, karena yakin bahwa yang kita lakukan ini enggak cuma sekedar kayak yang biasanya dilakukan oleh orang-orang gitu. Kenapa kamu kuliah? Ya karena semua orang habis lulus SMA terus kuliah. So gitu, terus kayak gitu, masa ya cuma melakukan sesuatu gara-gara orang lain melakukannya kayak gitu. Maka ya udah dijalani dengan serius, kita tahu dalam rangka apa kita melakukannya. Setelah itu ya kemudian kita cari tahu kenapa kok saya kuliahnya di teknik sipil gitu ya, kenapa saya senangnya bidang arsitektur, kenapa saya senangnya di bidang
seni kayak gitu. Kenapa saya fokus ke ilmu budaya? Kenapa saya fokusnya ke science gitu ya, biologi, IPA kayak gitu, ke fisika kayak gitu. Maka kemudian kita cari hikmahnya. Dalam rangka apa Allah kira-kira mengirim saya untuk belajar hal ini? Mungkin itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi bukan berarti tidak penting untuk ditanyakan. Dan salah satu keniscayaannya sebagai umat manusia, wahai manusia dewasa, ini sedang menasihati diri sendiri dan teman-teman semua, sebagai seorang muslim dewasa, kita harus mengakrabkan diri untuk menanyakan hal-hal yang memang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, walaupun juga di satu sisi yang lain, kita juga perlu bersabar bahwa bisa jadi untuk menjawab pertanyaan itu butuh waktu seumur hidup, gitu ya. Itu tuh cara bertahan hidup sebagai manusia dewasa tuh kayak gitu. Misalkan kayak pertanyaan kayak aku saiki wis menekuni bidang ini apa engineering gitu ya, di bidang teknik sipil gitu ya. Terus kan tadi pertanyaan adalah dalam rangka apa Allah mengirim kita di bidang teknik sipil ini? Kan saya yakin nggak terus sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun langsung bisa kejawab dengan benar kan? Teman-teman yang sudah memilih untuk menjadi seorang engineer, bekerja di berbagai proyek konstruksi gitu. Ini emang Allah kenapa kok menakdirkan aku tuh di bidang ini gitu? Itu tuh penting untuk ditanyakan, bukan untuk meragukan takdirnya, tapi supaya kemudian kita menemukan value, menemukan purpose gitu ya, menemukan makna di balik kenapa bidang-bidang itu tuh yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita tekuni kayak gitu. Dan bisa jadi untuk menjawab pertanyaan itu tuh memang butuh waktu seumur hidup. Bisa jadi jawaban kebenarannya itu nggak kita dapat di dunia. Besok jawaban benernya gitu ya. Jawaban benernya itu ya baru pas sambil kongko-kongko di pinggir telaga Kausar terus sambil menikmati air sungai yang dari susu itu gitu ya. Ya artinya itu baru bisa kejawab kalau kita sudah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala beneran. Tapi sejak di dunia kita tuh perlu untuk menanyakan itu supaya apa? Supaya eling gitu ya. Karena kalau kata eh, Ronggo Warsito kan sak bejo-bejone wong kang lali gitu ya. Isih luwih bejo wong kang eling lan waspada gitu ya. Jadi se se seberuntung-beruntungnya orang yang terlupa gitu ya. Itu tetap pasti masih akan kalah dengan seseorang yang senantiasa ingat dalam rangka apa dia dikirimkan ke muka bumi dan senantiasa waspada terhadap ya cobaan-cobaan dunia yang memang melenakan ini gitu. Ini tuh sesuatu hal yang asasi bagi seorang muslim dewasa. Teman-teman mau mencoba untuk saya nggak mau filosofis-filosofis amat kayak yang diminta Mas Isnan gitu ya. Saya tak udah fokus saja menjalani aktivitas sehari-hari. Suatu saat energi kita akan sampai pada titik habis di mana kalau kita tidak mengkoneksikan aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat kita akan bersandar atau menyandarkan motivasi kita ke diri kita sendiri dan kita tahu bahwa kita tuh sangat vulnerable. Cuma gara-gara dinyinyiri orang saja, terus bisa nggak keluar rumah dan malas ngapa-ngapain kan? Cek gitu ya. Jangan-jangan cuma gara-gara dikomentari seseorang di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya, terus bikin kita jadi ngerasa kayak ah malas aku kayak gini-gini, udah kayak gini salah-salah terus. Sudah semangat mau ke masjid gitu ya, setelah mungkin berbulan-bulan tidak pernah ke masjid, terus tetangga kita komentar, alah dengaran biasanya ratau nang masjid, kira-kira sakit hati terus mau ke masjid apa enggak gitu. Kalau kita menyandarkan semangat kita ke diri kita sendiri, menyandarkan energi kita itu ke diri kita sendiri, ingat kita tuh sangat vulnerable teman-teman sekali. Kita tuh benar-benar sangat mudah dipengaruhi oleh gejolak-gejolak dan informasi yang ada di kiri dan kanan kita. Maka, kenapa kok kita perlu memproteksi dengan mencari pemaknaan atas aktivitas-aktivitas kita, benar-benar mencari tahu dan terus bertanya kepada diri dalam rangka apa kita menjalani ini semua. Itu supaya kita tuh punya jagan-jagan in Javanese gitu. Apa jagan-jagan itu apa? Eh punya saving gitu ya, punya tabungan keyakinan gitu ya. Sehingga suatu saat kalau pas kita mendapatkan benturan besar, kita tuh sudah punya armor gitu ya. Kita tuh sudah punya pelindung sehingga tidak mudah goyah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hari-hari ke depan itu tidak akan menjadi mudah. Teman-teman menjadi dewasa itu ya harus siap dengan segala macam eh, hal-hal menyebalkan seperti orang lain cuma menuntut hasilnya tidak pernah peduli pada proses kita ya itulah namanya orang lain misalkan terus mulai berhadapan dengan pilihan yang berbeda sama orang tua dan orang tua menuntut teman-teman untuk melakukan X sementara teman-teman tidak menyukai X tersebut kayak gitu dan kemudian ketika sudah dijalani dan akhirnya gagal terus lo nak bener toh sing dikandake bapakmu mulane aja ngeyel dadi anakku kayak gitu padahal kita sudah berdarah-darah untuk mencoba melakukan itu semua
Kenapa orang lain cuma peduli sama hasilku, nggak pernah peduli sama prosesku? Ya itu namanya orang lain. Maka diri kitalah yang harusnya menjadi seseorang yang sangat care sama diri kita sendiri. Ini bukan self love model-model menye-menye ala barat yang ayo cintai diri. Bukan, bukan. Ini cara kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yaitu kita perlu gocean. What is gocean? Kita perlu berpegangan gitu ya dengan pegangan yang memang benar-benar kokoh. Dan uniknya dalam Islam, perintahnya itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarroku gitu ya. Jadi berpegang teguhlah kalian sekalian pada talinya agama Allah ini kayak gitu. Dan kemudian saling backup membackup, saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain, saling support satu sama lain dan jangan bercerai-berai gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ya kita tuh sevulnerable itu. Kita tuh serantan itu, kita tuh serawan itu. Kita tuh begitu mudahnya terombang-ambing oleh bahkan perasaan kita sendiri. Karena ya sesuai dengan bahasanya gitu ya, bahwa qalb gitu ya, hati kita gitu, yang sebagai pusat rujukan benar salah dan aktivitas kita ini kayak gitu, sejak awal sifatnya adalah mudah terbolak-balik. Maka doanya kan sangat romantis kan gitu ya. Yaitu ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa taatik kayak gitu. Ya, wahai sang pembolak-balik hati, kita yakin bahwa Allah itu yang berkuasa atas hati kita. Maka saya menyadari bahwa hati saya itu mudah untuk terbolak-balik, hati saya itu mudah untuk goyah, hati saya itu mudah untuk goyang, hati saya itu mudah untuk kehilangan motivasi. Maka tetapkanlah hatiku, setidak-tidaknya kayak gitu, standar minimalnya, separah-parahnya kegalauanku, itu jangan sampai keluar dari din gitu ya, dan jangan sampai keluar dari ketaatanku kepadamu. Itu doanya romantis sekali, mengakui bahwa Allah lah yang menguasai hati kita, menyadari bahwa hati kita adalah hati yang sangat rentan dan mudah terbolak-balik, dan kita tuh butuhnya standar minimal aja, yaitu apa? Seterbolak-bolak baliknya hati, jangan sampai membuat kita jadi keluar dari din ini atau membuat kita jadi tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk dicari pegangannya yang sangat kuat dan tidak ada pegangan yang lebih kuat selain pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pedoman yang lebih baik selain kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pedoman atau teladan yang lebih baik selain teladan dari Kanjeng Nabi yang merupakan Rasul sekaligus kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk dicari goceane gitu ya. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, men-challenge diri kita sendiri untuk menemukan makna, itu bukan untuk keren-kerenan gitu ya, bukan untuk sok-sokan filosofis, bukan. Tapi cara kita bertahan hidup supaya tidak mudah ambruk gitu ya, ketika pas menghadapi aneka macam permasalahan hidup. Tidak mudah ambruk ketika menghadapi cobaan-cobaan. Tidak mudah ambruk ketika pas menghadapi orang-orang yang menyebalkan kayak gitu ya. Karena setiap hari kita pasti akan ketemu orang-orang yang menyebalkan kan kayak gitu. Dan kalau kata beberapa guru-guru kita gitu ya, itu kan menasehatinya apa? Level kualitas diri kita akan ditentukan dari levelnya seberapa menyebalkannya orang-orang yang kita temui gitu ya. Jadi kalau kita kok ketemu orang yang menyebalkannya dari waktu ke waktu kok nambah-nambah terus levelnya gitu ya, itu ya berarti tandanya kita tuh sedang naik level juga. Tapi kalau kita itu ketemu orang yang menyebalkan yang sifatnya itu aja gitu ya, nggak pernah ganti polanya kayak gitu terus, berarti hati-hati gitu ya. Itu mirip kayak kita nggak naik kelas gitu ya. Akan menghadapi ujian yang levelnya masih sama karena itu jadi PR yang belum kita selesaikan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, menjadi penting untuk kita semua senantiasa mencari gocean gitu ya, mencari pegangan, mencari pedoman yang tidak pernah goyah gitu, dan pegangan atau sandaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah ya din ini, risalahnya Kanjeng Nabi ini, dan juga kalamnya Allah lewat Al-Quran dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk yuk dicari goceannya yang kuat kayak gimana. Nah ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari sini dulu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Tak sambil ngambil charger kita ada peringatan handphone apa laptop saya baterainya menipis. Silakan silakan monggo kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Silakan teman-teman, ada kalau ada apa pemahaman yang mau dikonfirmasi atau pengalaman yang mau dibagikan, bisa share atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal selama ini, misalkan Monggo tadi. monggo. Silakan silakan sebelum masuk ke yang berikutnya. Soalnya aku merasa kita ya rada abot iki mau gitu ya. Jadi daripada diteruskan dulu, kita fokus diskusi tentang yang ini dulu. Silakan silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Monggo monggo.
Mungkin ada teman-teman anak-anak psikologi yang hadir di sini yang Ya, tercerahkan oleh Mbah Maslow. karena artikelnya memang jarang disitasi gitu. Tapi ada, sudah saya menemukan beberapa artikelnya memang yang diceritakan Maslow, puncaknya adalah transcendence gitu ya. Mencari makna yang lebih besar dari sekedar kepuasan atas aktualisasi diri gitu. Gitu. Silakan Mas Novan. Ini yang ada Mas Novan. Silahkan Mas Novan. Halo, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Mas Novan, silakan. Boleh. Tadi, Masya Allah, konsep penjelasan yang sangat mind blowing ya, tentang bagaimana kita ini menjadi umat yang tangguh ya dengan kita bisa Hmm. memiliki kebermaknaan hidup. Melihat Unbreakable di zaman sekarang kayak kita misal kaitkan dengan Gen Z. Gen Z kan Ya, itu ya, ya. banyak kaitannya kayak apa? Mereka yang lemah, mereka yang tidak mudah unbreakable. Nah, apa memang juga hari ini Gen Z itu memang fitrahnya seperti itu atau karena memang kita udah terlalu banyak di MI, too much information, Iya, sehingga iya, iya. kita itu kayak ya tadi kita mau nyari meaningful of life-nya yang seperti apa nih, karena banyak Iya, banget iya, iya. figur-figur yang muncul hari ini. Nah, pertanyaan dari saya itu gini gini Sat. Apa memang tadi Gen Z itu memang itu alam yang tercipta atau Iya, iya. emang buatan dari ya mungkin umat tertentu untuk membuat kita menjadi umat yang lemah hati, Kron? Iya, iya, iya. Oke, oke. Bisa diterima Mas Novan. Ini pertanyaan penting ini tentang ya kan kita langsung tak jawab ya Mas Mahfud ya. Nggak keburu lali. Jadi ya ngomong-ngomong soal Gen Z, yang saya yakin teman-teman juga ada yang sedang berada di generasi tersebut gitu ya. Terus mungkin agak nggak terima dijuluki Strawberry Generation gitu ya. Aku nggak selemah itu kok kayak gitu. Nah itu pertanyaan utamanya adalah apakah memang itu sebuah hal yang sifatnya fitrah gitu ya. Jadi ya wis memang zamannya generasinya kayak gitu. Jadi ya kita harus menerima kenyataan. Gini-gini. eh saya mempelajari tentang penggolongan generasi ini, tentang generasi baby boomer, X, Y, Z, terus apa alpha dan semacamnya semacam itu kan mungkin sekitar ketika pas di studi S1 di tahun 2011 itulah mulai ngulik tentang banyak artikel-artikel seputar eh, pembagian generasi. Jadi sebelum menjawab tentang apakah Gen Z itu memang begitu, yang perlu kita tanyakan dulu adalah apakah sejauh mana validitas pemilah-milahan generasinya dulu gitu ya. Nomor satu bahwa memang secara nyata kita bisa melihat setiap generasi itu punya tabiat-tabiatnya gitu ya. Artinya mungkin ada budaya pop yang berbeda, mungkin terkait dengan pola perilaku, yaitu wajar bahwa setiap generasi atau kalau di psikologi kan istilahnya cohort ya, orang-orang yang punya waktu kelahiran relatif mirip itu akan punya kecenderungan kemiripan juga secara karakter secara umumnya. Nah, tapi apakah perbedaannya sebegitunya gitu ya? Nah, itu kan yang kita lihat ya. Nah, nomor satu yang perlu kita clarify adalah bahwa setiap masa, setiap generasi itu akan punya semangat zamannya, akan punya zeitgeist-nya, kayak gitu. Maka setiap generasi pun akan punya tantangan yang berbeda, sehingga kemudian untuk bertahan hidup, mereka kemudian secara karakter, perilaku, kayak gitu, juga akan terpengaruh oleh tren-tren utama yang ada di generasi tersebut. Artinya, pembagian atau pemilahan ada lapisan-lapisan generasi itu, kalau ditanya valid apa enggak, jawabannya valid. Tapi apakah segeneral itu misalkan bahwa disebut Gen Z ya seluruh dunia Gen Z-nya kayak gitu, ternyata tetap itu terpilah-pilah oleh wilayah, tetap ada unsur wilayahnya. Maka satu hal yang perlu kita kunci, tidak semata-mata terus kita samakan maka Gen Z di Amerika itu sama dengan Gen Z di Indonesia, tidak selalu sebegitunya gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya paparan saat itu gitu ya, terutama untuk pemilahan dari generasi X, Y, Z dan semacamnya itu justru yang mempengaruhi adalah semangat zaman utamanya apa? Oh, saat itu salah satunya adalah semangat zamannya adalah masalah perang dunia yang membedakan baby boomer dengan generasi X-nya. Terus kemudian masalah berikutnya adalah
Dan perang dunia kan ternyata tidak setiap negara punya pengalaman yang sama kan. Sama-sama ikut perang dunia, kalau beda perannya juga efeknya ke generasinya berbeda. Sama-sama perang dunia, yang satu terjajah model kayak Indonesia sama VOC lama, terus kemudian pernah sama Inggris, pernah sama Jepang, ternyata juga efeknya beda sama kayak negara lain yang terjajah dengan pola yang berbeda. Artinya kita tidak bisa terburu-buru untuk milah-milah generasinya langsung se-eksplisit itu. Terutama juga faktor berikutnya adalah datangnya adalah internet gitu ya. Terkait dengan masalah efeknya internet itu juga akan ngefek ke pilah-pilahan dari generasi Y ke generasi Z, millennials dan alfanya itu kayak gitu. Nah, apa yang terus kemudian bisa kita ambil pelajaran dari pemilihan generasi ini? Ternyata justru substansinya adalah mari kita lihat bagaimana transfer materi, transfer nilai antar generasinya. Karena kalau saya ditanya misalkan dengan apakah memang Gen Z punya problem yang cukup serius, ya saya akan menjawab iya. Tapi kalau ditanya apakah itu fitrahnya, ya menurut saya sangat jahat kalau kita sampai bilang ya sudah fitrahnya Gen Z itu memang vulnerable. Kenapa? Kalau kayak gitu kan berarti terus kayak ya Allah seolah-olah sengaja melahirkan generasi yang lemah di muka bumi kayak gitu. Enggak gitu. Kenapa? Karena salah satunya yang kita justru analisis, ini levelnya masih propos ya Mas Novan ya. Kalau propos itu artinya dari hasil baca buku, hasil belajar dari para guru, hasil penelaahan atas apa yang saya terima, saya kok lebih meyakini bahwa pembentukan kualitas generasi ini adalah hasil dari bagaimana pola didikan dan transfer of value dari generasi sebelumnya. Jadi kalau sekarang Mas Novan tanya ke saya, misalkan siapa tersangka utamanya yang bisa membuat Gen Z kok kualitasnya jadi seperti sekarang, maka yang saya sampaikan adalah jawaban saya adalah tersangkanya adalah salah satunya ya generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Jadi itu tetap tetap pola pendidikan terutama dari keluarga itu pasti akan berefeknya sebesar itu kayak gitu. Tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa tersangka itu berarti yang salah dan harus paling bertanggung jawab ya, tidak harus kayak gitu. Tapi bahwa efek transfer nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya itu tuh benar-benar efeknya sangat besar sekali kayak gitu. Dan apa yang perlu kita pahami tentang hal ini? Ternyata pola kebermaknaan atau mencari makna tadi itu tuh ternyata kan berefek dan kita wariskan generasi di bawahnya kayak gitu. Misal salah satunya orang tua para Gen Z ini rata-rata generasi apa berarti? Kalau kita mau pakai teori pembelahan generasi, orang tua Gen Z ini rata-rata generasi apa? Berarti kan rata-rata generasi apa berarti? Generasi apa? Orang tuanya Baik. kan Y awal atau X akhir kan kayak gitu. Dan fenomena apa yang terjadi di X akhir dan Y awal? Generasi Y awal. Polanya adalah ternyata industrialisasi yang sangat masif. Artinya saat itu orang tuanya itu sedang fokus-fokusnya ngejar ke rutinitas untuk fokus mencari materi gitu ya. Yang fokusnya orang tuanya itu dibentuk atas cita-cita besar dunia global bahwa yang disebut keren itu adalah industrialisasi yang maju, modernisasi di mana-mana. Fokus utama generasi orang tuanya itu adalah saya akan bahagia kalau mendapatkan capital sebanyak-banyaknya dan dengan capital yang sangat banyak itu akan mengamankan diri saya dan keluarga saya. Dan generasi di atasnya tadi itu salah satunya lupa bahwa interaksi secara intens termasuk meaningful conversation yang tercipta di dalam keluarga itu ternyata itu sesuatu hal yang sangat penting dan tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan ini disadari secara terlambat. Maka kalau saya ditanya apa yang menyebabkan Gen Z se-vulnerable ini, maka yang saya katakan adalah salah satunya hilangnya meaningful conversation di keluarga-keluarga mereka. Sejak awal, keluarga-keluarga kita itu sudah kehilangan percakapan yang genuine antar generasi. Yang di situ bisa dari hati ke hati. Padahal kalau teman-teman bicara tentang transfer of value, ini kan kita bicara self transcendence itu kan kemampuan untuk memaknai ya, sense of meaning itu kan kemampuan untuk memaknai. Itu ternyata diwariskan dari generasi ke generasi, itu caranya adalah dari bicara hati ke hati. Jadi yang menentukan proses pemaknaan itu bisa terwariskan ke generasi berikutnya, itu ternyata kontrol utamanya itu di dalam sisi-sisi yang sifatnya emotion dan sisi-sisi yang sifatnya adalah feeling, yaitu terkait dengan masalah hati gitu ya, bukan masalah kemampuan berpikir kayak gitu. Apalagi cuma urusan informasi, jelas enggak. Jadi ketika kita pengen mendidik generasi di bawah kita supaya jadi tangguh seperti generasi kita, itu pakainya adalah kedekatan hati.
pakainya adalah kemampuan listening skill, kemampuan untuk mau mendengarkan generasi di bawahnya seperti apa. Dan sayangnya gitu ya, Gen Z ini dididik atau dibesarkan oleh generasi yang sudah mulai tidak peduli-peduli amat dengan listening skill, kemampuan memahami, kemampuan bicara dari hati ke hati itu. Efeknya apa? Ya efeknya Gen Z ini diawali dengan memang sesuatu yang sifatnya meaningless. Ketika masuk menjadi sebuah generasi yang meaningless, maka resikonya apa? Gen Z ini akan menjadi sangat vulnerable gitu ya. Jadi bukan karena semata, artinya kalau ditanya apakah Gen Z vulnerable? Iya. Wahai para Gen Z, sadarilah bahwa diri kalian itu sangat vulnerable. Saya harus bilang seperti itu ke teman-teman. Tapi apakah berarti itu tidak bisa diubah? Itu sangat bisa diubah. Itu sangat bisa dibentuk. Tapi PR dan energinya kalian itu harus sangat fokus untuk menguatkan kembali meaningful-nya kehidupan kalian. Jangan sampai Gen Z yang sudah tahu dibesarkan atas generasi yang meaningless ini malah ikut-ikutan meaningless pula sama kayak generasi di atasnya. Kalau generasi di atasnya itu masih bisa berlindung di balik sisa-sisa ya manutan gitu ya, sisa-sisa nurut sama generasi sebelumnya. Jadi masih agak punya pegangan beberapa. Gen Z ini kan dilahirkan sejak awal kan memang ngeyelan kan. Maksudnya ngeyelan itu memilih bertahan hidup dengan tidak meyakini atau a priori dulu sama nasihatnya orang-orang yang lebih tua. Itu tuh nggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang generasi-generasi yang lebih tua dari kalian itu memang tidak layak untuk diikuti dalam beberapa hal. Tapi kayak gitu, tapi tolong berikan kefokusan dan keseriusan sangat luar biasa untuk satu proses mencari makna gitu ya atas apapun yang aktivitas yang teman-teman sedang lakukan. Sambungkan diri kalian dengan value-value yang sangat penting, kembali kepada Quran, kembali kepada tadaburnya dalam Islam seperti apa, kembali kepada nilai-nilai bagaimana para ulama memberikan nasihat atas petuah-petuah terhadap generasi. Itu sesuatu yang perlu dilakukan. Dan meskipun bisa jadi generasi di atas kalian itu banyak salahnya dan banyak tidak sempurnanya, coba tetap temukan di antara mereka yang kira-kira masih bisa ya nyambung ke hatinya teman-teman sama mereka. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang memang ya sifatnya asasi. Bahwa proses transfer nilai itu tuh hanya bisa dilakukan ketika ada meaningful conversation, ada percakapan yang bermakna. Maka setidaknya lakukan itu sesama kalian, gitu ya, sesama generasi teman-teman. Itu mulai banyak circle-circle yang di situ bisa ngobrol, diskusi, bicara dari hati ke hati, untuk kemudian membicarakan kehidupan, membicarakan aktivitasnya teman-teman, dan juga carilah para guru-guru yang itu bisa nyambung ke hatinya teman-teman sama nilai-nilai yang memang penting untuk teman-teman miliki, kayak gitu. Artinya apa? Saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian bahwa Gen Z ini vulnerable. Saya tidak bisa tidak untuk bilang bahwa Gen Z ini vulnerable. Tapi bukan berarti itu terus selamanya akan kayak gitu. Atau fitrahnya itu kayak gitu. Mau kalian apa-apa kan kalian tuh pasti vulnerable. Enggak kayak gitu. Gen Z itu vulnerable, tapi ini bisa diubah. Caranya dengan apa? Ya tarbiyah zatiyahnya dikuatkan. Didik dirinya dengan sangat luar biasa. Tarbiyah terkait dengan maknawiyahnya gitu ya, kemampuan untuk proses pemaknaannya, kedekatannya, ruhinya, kayak gitu itu sesuatu hal yang memang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman tidak punya fasilitas mewah untuk langsung dapat itu dari generasi di atasnya. Kayak gitu. Maka dengan vulnerability ini, mari kita tahu diri. Jangan sampai terfokus mengejar sesuatu yang bersifat terlalu material sehingga membuat kita jadi nggak fokus sama proses pemaknaannya tadi kayak gitu. Sudah tahu kalau dilahirkan dalam kondisi vulnerable, habis itu malah fokus yang mengejar materi, wis selesai lah kayak gitu. Wah itu nanti akan kegoyahan, tidak susah untuk berbahagia, isu-isu kesehatan mental akan muncul semua. Itu kan munculnya hampir semuanya dari sana kayak gitu. Jadi begitu. Jadi apakah Gen Z fitrahnya memang kayak gitu? Bukan fitrah ya kita nyebutnya. Karena fitrahnya sebagai manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai akhir itu manusia akan punya sifat untuk bisa menjadi fujur, bisa menjadi takwa. Itu sudah asasinya begitu. Cuma kalau sekarang vulnerable berarti kita harus tahu diri untuk fokus dalam menguatkan diri kita supaya biar tidak menjadi meaningless dalam aktivitas sehari-hari kita begitu. Semoga itu bisa menjawab Mas Novan. Ini ada feedback dulu dari Mas Novan. Enggak Mas, aku enggak selemah itu misalnya. Aku aku Gen Z tapi ya sudah bisa. Oh silahkan, ini ada Mas Mas Sairudin. Ya, Bismillah. Izin Ustaz Isnan menyambung Oke, tadi menarik yang silakan. ditanyakan. Eh tadi nggih,
Mungkin itu memang sudah menjadi garis takdir mungkin ya generasi kami, generasi Gen Z ini. Jadi generasi yang seperti itu tadi disampaikan. Terus melihat Hilang ya? Iya, hilang. Melihat langsung hilang. Melihat apa? Melihat apa? Jangan-jangan melihat apa? Oh, berarti vulnerable itu, Mas. Ya, 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 ya. Oh Oke, iya, iya. sambil Ada, nunggu, ada sambil nunggu pertanyaan di chat ya? Mas. Sambil ini ada pertanyaan di kolom komentar, Mas, dari Mbak Nurul Hesti Ningtyas. Ya. Ada 3. Satu, bagaimana saran untuk jiwa yang masih sering jatuh ke maksiat? Oh, Mas Khairuddin dulu ya, 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 silahkan. nih. oh, Ustadz, ya Allah malah keluar ya sinyal. Gimana, Ya, Fadil? ini saya boleh ini ya feedback tadi nggak? Boleh, boleh, silakan. Apakah kemudian itu ada kaitannya Ustadz dengan mungkin ya banyak fenomena yang saya lihat atau mungkin cerita yang sampai ke saya bahkan atau dulu sempat saya itu merasakan hal yang kemudian kita ada di titik kita itu kecewa dengan orang tua kita gitu. Ada rasa Ya, ya. di hati kita itu bagian yang kita tuh menyesali gitu, kecewa, kesal, sebel sama orang tua. Ya meskipun Ya, kesalnya di hati, nggak nampak sampai dohir yang kemudian kita tidak berbuat baik, enggak, tetap kita bisa ya, ya. berbuat baik. Kalau ada apa ya kita punya apa yang menyampaikan ke orang tua. Tapi di hati kita itu kayak ada rasa kesel gitu. Nah, itu jadi masalah Ya, ya. Rasa-rasanya itu ternyata nggak saya saja. Ya, walaupun sekarang saya udah merasa lebih baik dengan kondisi hati saya dengan ya. orang tua gitu. Tapi banyak teman-teman itu yang mengeluhkan hal yang sama dan saya nggak tahu ini gimana solusinya gitu. Dengan masalah ketidakterimaan atas apa ya proses mungkin ya proses orang tua mendidik dan lain sebagainya. Meskipun itu nggak sampai yang kemudian kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Itu gimana Ustaz? Ya, ya. Ya, kalau ditanya apakah terkait dengan hal itu, pasti, Mas Khairuddin, itu pasti akan terkait. Kenapa? Karena salah satu hal yang memang sangat fundamental itu kan cara kita dalam melihat kehidupan itu kan memang terbentuk salah satunya di fase-fase awal itu kan ya dikenalkan oleh orang terdekat yang menjadi pembimbing kita kan, dan itu adalah dari pola asuh orang tua kita. Maka salah satunya memang yang menjadi PR Gen Z sangat serius itu adalah menemukan kedamaiannya dalam mengingat-ingat dan dalam berinteraksi dengan orang tuanya kayak gitu. Artinya mungkin ini agak saya lompatkan sedikit aja Mas Mahbub. Nanti secara umum karena waktu kita agak cukup terbatas, ini perlu saya kunci supaya biar tidak gantung ke problematik gitu ya. Termasuk untuk menjawab pertanyaan tentang jiwa yang masih sering jatuh maksiat, lalu mengobati luka dengan pemaknaan, parameter kesembuhannya seperti apa. Kayaknya perlu saya lompatkan ke walaupun ini semoga tidak kemerungsung ya, ke diagram ini begitu ya. Bahwa begini. Jadi ketika kita bicara tentang apa apa yang menjadi problematika kita begitu ya, terutama tadi kalau kita kaitkan dengan eh, kaitkan dengan bagaimana Gen Z dibentuk oleh orang tuanya dan ternyata salah satunya adalah muncul ke ganjilan-ganjilan hati gitu ya bersama dengan orang tuanya, apakah itu juga berpengaruh di dalam proses pembentukan vulnerability-nya Pak gitu. Maka setidaknya ada 3 tahapan yang memang menjadi apa ya menjadi dinamika dalam kita membentuk kualitas diri kita gitu. Yaitu yang pertama adalah memang ada resiko gitu ya yang menjadi tantangan Gen Z ini hari ini untuk bermaksiat itu sudah bisa sangat terpersonalisasi gitu ya. Maksudnya ya salah satu efeknya ini tidak menjadi penyebab ya, tapi menjadi complexity. Kalau dulu untuk bermaksiat itu agak cukup rumit gitu ya. Maksudnya rumit itu cara-caranya itu taruhlah ya kalau kita sebut penyakit-penyakit generasinya di generasi Y, generasi X gitu ya. Itu kan tantangan-tantangan utamanya kan ya walaupun sekarang juga tetap masih ada, tapi maksudnya secara kita lihat itu adalah fokus-fokus utamanya itu kan misalkan terkait dengan minuman keras, terkait dengan masalah perzinaan, terkait dengan masalah narkoba dan semacamnya itu dulu itu akses untuk mendapatkannya itu susah sekali. Misalkan mau selevel ke pornografi, porno aksi, itu tuh memang sesuatu hal yang untuk mendapatkan aksesnya itu cukup rumit. Sedangkan hari ini
Hanya dengan handphone kita aja, kita tuh sudah bisa meraih semuanya. Kayak gitu. Artinya apa? Tantangan vulnerability pertama yang memang perlu kita atasi itu adalah kemampuan kita untuk memastikan bahwa kita terbersihkan dulu gitu ya. Kita tuh memiliki komitmen yang sangat serius untuk menghentikan berbagai macam hal-hal yang itu memang berisiko menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi kalau kita ditanya apa obat terbaik bagi generasi ini untuk nantinya bisa bisa menguatkan diri kayak gitu, maka nomor satu adalah gimana caranya pokoknya para Gen Z ini juga bisa terfasilitasi untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mendekatkan diri kepada hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita nggak usah bicara soal Gen Z-nya atau bukan Gen Z-nya, nggak usah bicara tentang soal apa terluka atau tidak terlukanya. Kalau sejak awal sudah memang bikin masalah sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nanti akan jadi resiko akan memperbesar lukanya. Maka nomor satu kan targetnya adalah pembersihan noda. Jadi jangan eh, kita menyelamatkan para Gen Z untuk tidak terkotori dulu dengan noda-noda, dalam hal ini kan kata kerja adalah kemaksiatan gitu ya gitu. Kenapa? Karena ini adalah modal penting teman-teman yang dirahmati Allah untuk sampai Gen Z itu bisa mengatasi root cause masalahnya, yaitu yang kedua. Jadi vulnerability-nya Gen Z itu adalah munculnya luka-luka yang terbentuk antar interaksi generasi dari Gen Z ini dari orang tuanya, salah satunya, begitu, dan Gen Z ini dari orang-orang yang membimbingnya, mungkin di tempat kerja, guru-gurunya, dan semacamnya. Artinya apa? Gen Z ini perlu didampingi gitu ya secara umum, ya tidak cuma Gen Z, tapi secara umum kalau kita sekarang case-nya adalah case generasi Z ini adalah perlu didampingi untuk menyembuhkan luka. Tapi untuk menyembuhkan luka itu nomor satu harus dipastikan bersih dulu nodanya. Kayak teman-teman kalau kecelakaan terus kemudian tangannya lecet gitu ya. Itu kan terus kemudian ketika sampai ke IGD di rumah sakit, itu kan nggak mungkin langsung diobati tangannya. Tapi tangannya diapakan dulu? Dibersihkan dulu dari pengotornya, kemudian disiram dengan NaCl supaya mungkin lebih steril, bakteri-bakterinya mati gitu. Kemudian setelah itu kan baru dikasih obat. Maka kalau Gen Z pengen jadi generasi yang kuat kayak gitu, atau kita pengen membentuk generasi yang kuat, nomor satu, dijaga dulu gitu supaya tidak terkotori gitu ya dengan tobatan nasuha, dengan apa memastikan akses-akses kebaikannya terjaga kayak gitu. Maka yang kedua metodologinya adalah terus kemudian baru penyembuhan luka. Kenapa? Ini menjadi salah satu hal yang saya berikan titik tekan. Karena sekarang yang akan menjadi tantangan generasi kita adalah penyembuhan luka ini tidak diciptakan dari luka-luka yang sifatnya dari orang-orang yang jauh, tapi sebagian besarnya itu jadi orang-orang yang terdekat gitu ya, mulai dari bisa jadi dari orang tuanya, dari saudara kandungnya, dari guru-gurunya, dari orang-orang dari mungkin atasannya ketika di kantor kayak gitu. Yang ini beresiko membuat Gen Z ini jadi akan apa ya kesulitan untuk kemudian bisa berjalan dengan happy gitu ya. Kenapa? Karena luka-luka yang tercipta ini. Maka proses utamanya adalah di sini kita tidak sedang menuntut orang lain untuk merubah diri. Tapi fokus utama penyembuhan luka adalah membuat diri kita punya proteksi, punya ruang kontrol sehingga tidak membuat orang lain gitu ya. Tidak membuat orang lain gitu ketika berinteraksi apapun dengan kita, terus membuat kita itu jadi tersakiti, padahal itu tuh adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita atasi sejak awal gitu. Jadi yang kita sebut di sini adalah bagi teman-teman yang memang menyadari bahwa hari ini memiliki kondisi yang tidak oke gitu ya, mudah rentan secara kesehatan mental, punya masalah di berbagai hal, maka saran metodologinya adalah satu memunculkan awareness, yaitu mulai menyadari bahwa oke, aku memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi pertanyaannya di sisi apa kayak gitu, kita bisa memproses itu. Lalu yang kedua adalah memunculkan penerimaan diri atau acceptance gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, ketika sudah mulai menerima diri, maka kita baru melakukan proses adaptasi atau perubahan diri. Termasuk salah satu strateginya adalah dengan kita di proses-proses pemaafan atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa menunggu mereka untuk minta maaf sama kita, kayak gitu, kita perlu melakukan proses letting go gitu ya, supaya luka-luka ini tidak kemudian mengendap di dalam diri kita dan terbawa di waktu yang lama. Atau nama lainnya adalah salah satu tugas besar yang perlu kita kawal untuk generasi-generasi ini supaya lebih tangguh lagi, maka kedepannya adalah memastikan bahwa jangan cuma menjalani aktivitas dengan prinsip bahwa lukanya akan disembuhkan oleh waktu. Nggak bisa. Waktu tidak akan menyembuhkan apapun.
Waktu hanya akan memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menyembuhkan diri, tapi bukan waktunya yang menyembuhkan. Kita sendirilah yang harus berperan aktif dalam kesembuhan dari luka-luka kita dengan satu memastikan kita tetap mendekat kepada Allah dan menjauhi hal yang dilarangnya. Dan yang kedua, kemudian melakukan proses kesadaran bahwa ada beberapa hal yang sekarang tidak oke yang ada padaku dan aku perlu mengurainya satu demi satu. Dan fokusku sekarang adalah tentang kontrol dan kualitas diriku aja, nggak ngurus tentang apa yang dilakukan orang-orang terhadapku. Fokusku adalah apa yang bisa membuatku jadi bisa berbahagia, bermakna dari waktu ke waktu. Maka itu yang kita sebut tahapan penyembuhan luka. Nah, harapannya kalau fase ini sudah bisa dilewati, nanti akan membuat kita jadi bisa menghidupkan cahaya hati kita gitu ya. Dengan mendapati bahwa apapun yang terjadi di lingkungan sekitarku, aku berhak untuk punya ruang kontrol untuk melihat mana hal-hal yang bisa aku kendalikan dan mana hal yang tidak bisa aku kendalikan. Sehingga ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi poin kunci dalam kita menumbuhkan diri kita di masa depan. Semoga ini bisa menjadi salah satu pemantik diskusi dan obrolan kita di kemudian hari, di waktu-waktu mendatang kayak gitu. Tapi titik utamanya kayak gitu, kalau kita bertazkiyah, tahapannya adalah membersihkan diri dari noda, gitu ya. Fokus keduanya adalah menyembuhkan luka, begitu. Yang fokus ketiganya adalah menghidupkan cahaya, gitu ya. Jadi harapannya nanti apapun yang terjadi dengan sekitar kita, kita bisa mencari makna yang positif dan tidak terus apa-apa menyalahkan, oh ya kan orang tua gini maka kok gini, nggak gitu gitu ya. Fokus utamanya adalah kita sadari, oh ada orang lain berefek kepadaku, maka sekarang kontrol diriku yang bisa kukendalikan apa, yang tidak bisa kukendalikan apa. Dan ketika kita sudah mulai merasakan bahwa ada beberapa hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, kita melakukan proses pemaafan atas itu. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh proses yang panjang, tapi proses yang panjang itu adalah sesuatu hal yang layak untuk kita investasikan kepada diri kita sendiri, mengingat hidup kita itu tidak cuma selesai di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Nggak lucu kalau karena luka-luka yang kita dapati di dunia, itu membuat kita jadi bermasalah di akhirat kayak gitu. Maka salah satu tugas utamanya, tujuan utamanya, kebahagiaan kita itu tidak cuma semata-mata di dunia. Maka jangan sampai ada hal-hal yang kita dapati atau yang kita lihat di dunia ini itu menjadi sebuah problem untuk akhirat kita yang lebih panjang, lebih bako gitu ya, lebih abadi dan lebih bisa untuk menjadikan sebagai tujuan kita. Karena kalau kebahagiaannya semata-mata fokusnya untuk di dunia saja, ya maka kita akan kecewa dengan banyak hal. Maka kalimatnya kan yang lebih tepat ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat gitu ya. Itu lebih realistis gitu daripada kita ngejar harus apa-apa bahagia di dunia, terus kemudian malah justru membuat kita jadi lupa sama kebahagiaan abadi di akhiratnya. Demikian Mas Mahbub untuk pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pengunci untuk beberapa pembahasan-pembahasan kita di waktu-waktu berikutnya. Baik, terima kasih Mas Nan atas materinya, ilmu-ilmunya yang disampaikan, yang dibagikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tadi sudah dikunci di akhir sama Mas Isnan sendiri, jadi saya nggak perlu ngunci lagi. Saya tidak mau mengintervensi penguncian dari teman-teman lain. Eh, Alhamdulillah, pas ini jam 6.14. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini membekas, terus bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Insya Allah apa makna-makna juga bisa kita datangi dan kita juga bisa didatangi oleh makna-makna karena itu adalah hakikat sebuah ilmu, datangnya jiwa pada makna dan datangnya makna pada jiwa. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa kita uh, insya Allah bertemu lagi di besok hari Kamis pagi di jam yang sama. Silahkan teman-teman yang lain yang belum join pada dua pertemuan hari ini bisa diajak, diingatkan. Insya Allah admin Mulazamah juga tidak bosan-bosannya mengingatkan. Kemudian
minta tolong juga buat teman-teman yang lain bisa share ya eh, agenda-agenda Mulazamah Musab bin Umair. Juga bisa di-follow di IG @mulazamah musab. Insya Allah di situ banyak informasi-informasi, kemudian postingan-postingan yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Assalamualaikum.